Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru yang hebat, perkenalkan, nama saya Ahmad Sabitun, guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Kalimbawang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Berikut akan saya sampaikan tentang aksi nyata saya sebagai pemahaman saya ketika saya mengikuti belajar mandiri pada platform Merdeka Mengajar Kementerian Pendidikan Nasional. Berikut ini saya akan menyampaikan tentang apa itu merdeka belajar. Sebelum saya menyampaikan tentang apa itu merdeka belajar, terlebih dahulu tentunya kita sebagai pendidik harus memahami, harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu, agar kita dalam menyampaikan pembelajaran kepada anak didik kita, dalam memberikan ilmu ataupun membimbing anak didik kita, bisa kita sesuaikan dengan kodrat zaman dari peserta didik kita. Sebagai seorang pendidik, sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dari kebutuhan dari murid-murid kita. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri kita sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan juga kelemahan diri kita sendiri. Setelah kita mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri, dengan begitu kita bisa memberikan hal yang terbaik kepada peserta didik kita. Kita bisa melayani peserta didik kita sesuai dengan kodrat zaman dari anak-anak didik kita. Oleh karenanya, kita sebagai pendidik harus selalu belajar, harus selalu berusaha agar kita bisa mengantarkan murid-murid kita untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Ini menurut Ki Hajar Dewantoro. Jadi, bahwa kehidupan diri kita, kehidupan anak didik kita sangat bergantung kepada kekuatan diri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Jadi, kekuatan anak didik kita, kekuatan diri kita terlahir dari diri kita sendiri, baik secara lahir maupun batin. Sedangkan orang lain, kita sebagai pendidik, hanya bersifat sebagai pembantu untuk mengantarkan anak-anak didik kita agar mereka bisa menjadi manusia yang merdeka. Oleh karenanya, jika kita mengharapkan anak didik kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan mereka penting untuk mereka mengenali diri mereka sendiri dan berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa maksud dari pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota dari masyarakat. Oleh karenanya, sebagai seorang pendidik, langkah awal untuk menjadi pendidik yang baik adalah bagaimana diri kita memaknai
dan menghayati pribadi diri kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar agar murid-murid kita mempunyai cara belajar yang baik, dan tentunya bahwa cara belajar dari murid-murid kita memiliki cara yang berbeda, cara yang tidak sama dengan ketika kita waktu masih belajar pada masa-masa kita di SD, di SMP, di SMA, pada saat kita belajar terdahulu. Zaman mereka sudah berbeda dengan zaman kita, dan proses pendidikan yang kita alami sudah tidak sama tantangannya, sudah tidak sama zamannya, sehingga kita harus bisa mengikuti perkembangan dari zaman pada saat kita hari ini menjadi seorang pendidik. Ibu dan bapak guru yang hebat, murid-murid memang sudah jauh berbeda dengan diri kita pada saat kita mengikuti proses pendidikan pada saat SD, SMP, dan SMA, dan perkuliahan ketika kita dulu belajar. Namun, mereka tetap membutuhkan kehadiran sosok seorang pendidik seperti diri kita. Oleh karenanya, kita yang harus menyesuaikan diri dengan peserta didik kita sebagai seorang yang kehadirannya senantiasa dinanti-nantikan oleh anak-anak didik kita. Pendidik itu menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak-anak, kepada anak didik kita. Jadi pada dasarnya bahwa kita itu adalah sebagai penuntun anak didik kita untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat zaman dari peserta didik kita. Itulah pentingnya sosok seorang pendidik di hadapan dari murid-murid kita. Pertanyaannya adalah, apakah peran kita sebagai seorang pendidik sudah dapat menuntun kekuatan kodrat dari murid-murid kita? Ibu dan bapak guru yang hebat, mari kita introspeksi diri, mari kita mulai gali diri kita sendiri, mengenali diri kita sendiri, agar kita bisa mendidik anak didik kita sesuai dengan perkembangan dan kodrat zaman yang dihadapi oleh peserta didik kita. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.